إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada video yang kali ini saya akan berkisah tentang pengalaman saya merasakan karomah dan katakanlah keajaiban dari surat Al-Waqiah yang pernah saya baca. Cerita ini sudah lama terjadi ketika saya baru menikah, yaitu ketika akhir-akhir masa kuliah ya. Waktu itu istri masih berusia 22 tahun. Saya sekitar 25 tahun atau 26 tahun. Itu kisahnya sudah lama sekali. Jadi waktu itu ketika saya menikah, beberapa hari kemudian saya pergi ke rumah kerabat, ke rumah saudara. Saudara itu bukan saudara-saudara, tapi saudara kenal gede. Istilahnya orang tuh saudara kenal gede, yaitu saudara yang saya jumpai ketika saya KKN dulu. Itu pernah saya cerita, itu kelimpahan rezeki ketika KKN di Sabang. Nah, saya pergi ke Pulau Sabang sama istri berdua. Waktu itu berangkat pagi sekitar jam 7 dari rumah. Biasanya kapal itu berangkatnya jam setengah 9 dari daratan ke Pulau Sabang. Nah, waktu itu sayangnya mobil angkutan pedesaan yang saya tumpangi bersama istri itu dia jemput penumpang lain dan menunggu lama itu. Sampai udah 2 jam nunggu dia aja juga. Penumpang lain ya terpaksa nunggu, akhirnya nggak dapat kapal pertama. Nunggulah kapal kedua yang berangkat jam 2 siang dari daratan. Kalau satu hari itu kan 2 kali berangkat kalau dulu. Dan pelabuhannya jauh, bukannya pelabuhan di dalam kota, jauh dari tempat saya tinggal itu. Desa tempat saya tinggal itu ke pelabuhan itu jaraknya ada sekitar 50 km lebih jauhnya. Jadi naik mobil itu, naik angkutan pedesaan dari desa saya sekali ke perkotaan, dari perkotaan tuh ke pelabuhan. Tuh lama, makan waktu sampai beberapa jam itu gara-gara nunggu orang penumpang lain di suatu komplek perumahan di perkotaan. Lalu sampailah saya bersama istri di pelabuhan. Itu kan yang kami naik itu bukan kapal kayak sekarang. Kalau kapal sekarang kan enak, kapal cepat. Kalau nggak salah kalau sekarang ongkosnya 75.000 itu kapal cepat. Belayar cuman 45 menit aja udah sampai ke Pulau Sabang. Tapi kalau dulu itu belayarnya dari pelabuhan Kurung Raya. Jaraknya itu jarak waktu yang dihabiskan antara 2,5 sampai 3 jam di laut, karena kapalnya kapal feri, kapal lambat. Ada juga itu membawa mobil, ada membawa motor, ada membawa orang, ada membawa barang-barang lain gitu. Beda dengan kapal cepat. Kalau kapal cepat kan cuma membawa orang aja, nggak ada bawa kendaraan. Jadi seperti kapal-kapal di Batam yang ke Singapura zaman sekarang itu cepat. Nah, kalau sekarang, kalau dulu ya terpaksa masih pakai kapal itu, karena waktu itu belum ada Sabang belum ramai seperti sekarang. Apalagi ini saya sekarang ini jarak sekitar 15 tahunan belum pernah pergi ke Sabang lagi. Padahal kelabat itu ramai di Sabang tuh ketika KKN dulu. Nah, pada waktu itu berlayar kami sampailah di Pulau Sabang. Sampai di Pulau Sabang itu udah agak sore, udah jam 5 lewat. Kemudian saya datang ke tempat orang yang paling dekat dengan saya di Sabang. Kemudian saya menginap. Mereka itu senang karena saya datang, udah lama nggak datang, dan sekali datang bersama istri gitu kan. Dan saya juga datang bersama istri karena masih muda-muda. Saya pikir iya juga nih, nanti takutnya kalau kita di Sabang nanti nggak dapat tempat penginapan, kita nginap di penginapan, bisa-bisa nanti disangka orang yang lain gitu kan. Saya bawalah surat nikah, bawa juga foto-foto pernikahan berapa biji, takut nanti disangka orang bukan muhrim ya, karena masih muda-muda. Ketika saya anak saya berumur sekitar, anak pertama ini berumur sekitar
katakanlah 8-9 bulan, itu kan hari lebaran. Saya bawa ke rumah saudara, mama mana bapaknya? Itu ketika saya bilang saya, ini nggak percaya gitu kan. Malah ada kawan yang dokter itu ketika anak udah kelas kelas 5 atau kelas 4 SD, saya sama kawan ini, sama kawan yang satu tempat kuliah. Waktu itu kan saya bawa anak ke tempat dia praktek. Dia bilang, "Ini anak abang?" "Iya," saya bilang. Dia liatin aja, apa bener nih. Ketika dia bilang, "Pah," barulah dia, oh kalau dia nggak bilang, kalau nggak dia panggil abang, saya nggak percaya anak abang, dia bilang. Waktu itu memang masih wajah masih kelihatan muda, beda dengan sekarang. Kalau sekarang nih udah semakin lama semakin tua. Wa man nu'amiru nunakisu fil khalqi, apalah takilun, siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kurangkan nikmat yang ada pada dirinya. Udah semakin tua, wajah pun udah makin berkerut, uban udah pada datang. Nah itulah kalau zaman sekarang. Kalau sekarang ini beda dengan dulu. Waktu di Sabang, waktu datang ke Sabang berkunjung ke rumah kerabat-kerabat nih, beberapa rumah saya kunjungi, rumah yang dulu saya pernah makan di situ ketika saya KKN, rumah yang dulu saya ngajar ngaji di situ ketika saya KKN, semua saya datangi. Dan saya nggak datangi, mereka suruh nginep gitu, jangan nginep tempat lain, di sini aja. Dan juga ke tempat Pak Lurah. Cuma waktu ke tempat Pak Lurah itu, Pak Lurah rumahnya agak jauh tuh ya, dan Pak Lurah juga waktu itu sudah tidak menjabat jadi lurah. Beliau sudah bagian pertamanan, dipindahkan oleh pemerintah, nggak jadi lurah lagi. Waktu itu saya teringat, bapak yang tempat saya menginap ini, yang paling dekat dengan saya waktu di Sabang itu, beliau waktu tahun itu memang pegawai negeri di kecamatan. Cuma departemennya kalau nggak salah dihapus waktu itu. Jadi nggak ada dari departemennya di pusat, ya dia nggak ada mejanya di kantor, cuma absen, dapat gaji pokok, nggak dapat gaji tunjangan, dan setelah itu nggak tahu mau ngapain, sambil menunggu datang job baru, meja baru untuk dia bekerja gitu kan. Nah, karena departemennya dia hapus. Jadi waktu itu beliau bilang, nanti sebentar dulu saya mau absen ke kantor, nanti setelah itu kita pergi jalan-jalan, dia bilangnya kan, sama kami bertiga. Lalu setelah beliau absen, balik ke rumah, ayo kita jalan, dia bilangnya kan. Jalan kalau nggak salah hari itu pakai mobil siapa ya, oh gini, beliau pakai mobil kantor, lalu pergi ke rumah Pak Lurah, sebentar aja minjem sama kantor ke rumah Pak Lurah. Jadi bilang sama Pak Lurah, silaturahim ke rumah Pak Lurah. Waktu itu pagi jam 10, Pak Lurah nggak kemana-mana hari itu. Pak Lurah kayaknya nggak kemana-mana dia, karena orangnya ada, teringat saya. Bilang, "Pak Lurah, kami mau pinjam," walaupun dia udah nggak jadi lurah, kita tetap manggil Pak Lurah. Sama juga dengan RT, udah nggak menjabat RT, tetap aja kita panggil Pak RT. Jadi kami mau pinjam, mau jalan-jalan Pak, tolong bisa pinjam satu nggak? Dia bilang, nih Pak Lurah nih mobilnya ada dia beberapa gitu kan. Oh kata Pak Lurah, sini dulu. Dia ajaklah ke belakang rumahnya, itu mobil berderet, mobil putih-putih sedan itu. Saya hitung-hitung, ini punya Pak Lurah semua? Iya, dia bilangnya. Ada berapa nih? Ada semuanya 34 unit mobil, dia bilangnya kan. Itu kan mobil di perusahaan dari di Pelabuhan Bebas Sabang, beliau beli. Harga sekitar ya bagus-bagus itu, masih ada plastiknya, cuma 5 tahun pakai dijual, 5 tahun pakai dijual sama negara sebelah. Jadi dibelilah sama sama eksportir, dibawa ke Pulau Sabang waktu itu kan, dan dibeli sama orang sana. Itu harganya sekitar antara 4 jutaan itu, karena pelabuhan bebas, tapi nggak bisa turun ke daratan. Itu beliau beli, kemudian katanya mau dibuat taksi entah apa, lalu dikasih sama kami itu, pilih aja mobil yang mana, itu semuanya boleh kecuali yang ini mesinnya baru bongkar, yang itu bensinnya kurang, ini aja nih yang bensinnya paling penuh, dibilang kan. Akhirnya kami pinjam, kami jalan-jalan lah bertiga itu, bapak ya kawan ini, bahkan kita panggil bapak, orangnya masih muda, karena orang kecamatan lah saya panggil bapak, orangnya masih muda. Jadi beliau ini ngajak saya bersama istri jalan-jalan ke tempat wisata di Sabang. Waktu itu masih sepi, yang ada orang asing aja. Orang-orang kita ini mana ada mau wisata zaman itu, daerah masih komplik, orang susah pergi, orang nyari makan aja susah, mana ada pikiran orang wisata, yang ada orang asing aja ke Sabang. Jadi ke tempat-tempat kayak Ibos kalau orang sini bilang, ya orang asing itu bilang
Iboy kalau orang asing bilangnya kan, orang turis, kalau orang sana bilangnya Ibos. Ke Gapang, Pantai Gapang, ke kota atas Sabang, kota bawah, itu berputar-putar pakai mobil Palura. Tapi kita waktu itu Palura untuk saya kembalikan kira-kira jam setengah 3. Aduh, cepat sekali dikembalikan kata Palura. Ini kan bensin udah Palura isi, kenapa cepat sekali? Udah balik lagi kata Palura kan, main-main lagi sana. Kirain Palura mau pakai, mana Palura mau pakai, mobil Palura banyak, dibilangnya pakai lagi. Bawa pulang juga boleh untuk jalan-jalan besok. Kapan lagi mau kasih sama saudara kita ini? Dia bilangnya kan baru datang. Akhirnya kami balik, bawa lagi mobil itu. Selama beberapa hari itu mobil itu di di tangan kita, di tangan kami gitu kan. Yang jadi sopir ya bapak inilah, karena beliau pun waktu itu enggak dinas kantor, cuma absen aja. Itu bagian jaga dari rezeki itu. Lalu mobil pun gratis, alhamdulillah. Penginapan juga waktu itu dikasih di rumah itu, di rumah beberapa orang tuh setiap malam ganti itu selama beberapa hari. Karena begitu datang saya langsung itu datang, misalnya waktu itu datang saya pergi, setelah itu saya ke masjid, ketemulah di masjid. Saya bilang hari ini saya nginep di rumah bapak ini, besok di rumah saya katanya, besoknya lagi di rumah saya, gitu, besoknya lagi di rumah saya bilangnya kan. Jadi ya gantian lah, saya nggak enak. Saya bilang Pak, satu malam ini saya di sini, malam besok disuruh ke rumah anu. Oh iya ya, pergi aja, dibilangnya nggak apa-apa, gantian. Karena ini udah lama nggak pernah pergi. Kalau nggak nginap nggak enak katanya kan. Oke lah, semuanya mengizinkan gitu. Selama saya menginap itu, alhamdulillah yang namanya rezeki, yang namanya berupa makanan itu nggak pernah, nggak keluar uang sedikit pun waktu itu. Padahal nginep beberapa hari-hari itu di Sabang, pergi kemana-mana juga berhari-hari. Dan selama menginap itu alhamdulillah saya terus membiasakan melajibkan membaca surat Al-Waqiah. Waktu itu istri heran juga, karena kan waktu saya menikah itu istri mungkin nggak, ya mungkin ya saya pun nggak tahu karakter dia, dan juga nggak tahu karakter saya, karena waktu itu kan baru kenal-kenal aja, dan juga baru kenal-kenal aja itu kan. Kemudian dia juga nggak tahu karakter saya. Di Sabang itu kok kayak gini sambutannya, dibilang kok orang baik-baik bener gitu dibilangnya. Padahal saya waktu KKN itu lama mengakar itu sama masyarakat, itu menyatu dengan masyarakat tuh lama. Jadi buat saya ya biasa-biasa aja dikasih apa ke apa namanya kelimpahan seperti itu. Cuma ya ini nggak jauh-jauh lagi, sekali lagi, daripada berkah dan karomahnya surat Al-Waqiah. Istri saya sampai heran, kok dikasih makanan sampai kayak gini ya bang, kok dia dikasih duit lagi ya. Kalau duit barangkali di daratan juga sama, kalau orang pengantin baru yang baru menikah datang ke rumah kerabat-kerabat itu mesti dikasih uang tuh. Kalau dulu zaman saya pada tahun itu masih 20.000. Kalau sekarang ya kelasnya udah di atas 200 300 dikasihnya. Itu beberapa rumah tuh, itu ada ipar yang menikahnya jauh setelah saya gitu kan. Setelah anak udah masuk mau masuk SM Sen dia baru menikah. Itu kan udah lama tuh kan, jadinya jaraknya lama dengan jarak saya. Itu waktu dia datang ke kerabat-kerabat itu, dari banyak kerabat ya kunjungi itu, sampai terkumpul uang mau 3 juta juga tuh, saking banyak ya. Saking banyaknya. Memang adatnya udah begitu. Nah, sedangkan saya waktu itu dikasih juga sama, cuma karena mata uang itu mungkin nilainya kecil tapi nilainya besar. Misalnya waktu itu ya di daerah pada tahun-tahun itu harga beras satu karung itu kalau nggak salah harganya 15.000 ya satu karung, yang isi 15 kilo. Kemudian harga emas pada tahun itu saya beli untuk mahar itu sekitar, kalau di sini 16 mayam itu sekitar ada mau 42 gram ya, mau 42 gram juga itu, mau 45 gram. Itu harganya cuma 5 juta 700 atau 600 ribu waktu itu. Kalau nggak salah saya, waktu saya kuliah aja, waktu itu lagi kuliah. Kemudian dosen saya itu dapat pijer. Kalau dulu kan nggak ada apa namanya, nggak ada WA kayak sekarang. Pijer waktu itu yang bunyi nit 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 nit, pijer. Waktu itu lagi kuliah, ditengok, oh ini harga emas, ini ada pemberitahuan info harga emas. Harga emas Pak dosen ini kasih tahu, apa ini, datang pijer ditengok harga emas ini dia baca harga emas hari ini turun katanya
1 gramnya 25.000. Nah, itulah saya teringat itu. Beberapa tahun setelah itu kan harga emas tentu tidak terlalu jauh-jauh, masih sekitaran masih 25 ribuan lah waktu tahun itu. Dan di uang yang dikasih itu 20.000 itu sangat banyak itu waktu tahun itu. Dan juga saya di Sabang aja bisa terkumpul uang sampai berapa ya, sampai mau 400.000 lebih waktu itu. Alhamdulillah, teringat saya ya, saya lupa itu apa, atau sekitar itu atau lebih, begitulah. Yang jelas yang mau saya bilang itu kalau namanya kelimpahan makanan, kelimpahan uang, kelimpahan namanya akomodasi, kendaraan dan sebagainya, itu nggak usah ditanya lagi, itu luar biasa banyaknya. Waktu pulang juga orang-orang itu balik lagi, karena mau balik lagi kan, mau balik ke daratan, orang-orang itu kerabat-kerabat, tetangga-tetangga itu memberikan buah tangan. Ada yang ngasih kue bakpia beberapa kardus, ada yang ngasih buah salak. Nah, ini cerita buah salak lagi. Jadi waktu saya pergi ke tempat bapak yang bawah saya ini, saya kan pergi berdua dengan beliau. Jadi saya bilang gini, Pak, nanti kalau saya lihat tadi di pelabuhan ada buah salak, Ustadz mau salak? Ya kalau ada biar saya beli, nanti kita beli, bilang kan. Pergilah saya itu ke tempat buah salak itu, langsung di kebunnya. Nanti di kebunnya itu saya beli di kebunnya itu, saya kasih uang kalau nggak salah 50.000. Lalu dia petik sama dia, dipetik lalu di apa namanya, dikasih makan sama saya salak itu. Yang saya makan sama bapak ini aja, salak saya rasa ada sekitar 3 kiloan itu. Karena salaknya kecil-kecil manis. Kalau nggak salah salak Pondo. Kok enak sekali salak ini, manis memangnya salaknya. Kami makan berapa orang, ya yang metik-metik terus gitu. Karena saya kasih uang, dia petikin, belinya di kebun langsung di pohonnya. Karena salak itu kan apa namanya, ada semacam duri-duri halus ya. Ini gimana cara makannya? Karena kalau di pasar kan kita beli udah bersih. Jadi dimasukkan karung sama dia digoncang-goncang lah. Itu saya beli 50.000, belum termasuk yang saya makan di kebun sama kawan-kawan. Itu dikasih 1 karung sama dia. Salak kecil-kecil tuh, salak Pondo. Jadi ketika mau pulang, saya balik ke daratan, saya bilang sama istri, "Nih tadi ada beli salak 50.000 dikasih segini." Pas ditengok sama istri saya, salak ini untuk apa? Salak kecil-kecil ini. Nanti kelat dia bilangnya. Kalau orang kita kan bilangnya getir, kelat. Ya udah nggak apa-apa, kalau misalnya nggak mau nanti dibikin rujak aja, dibikin manisan salak nanti dikasih sama tetangga kalau nggak mau. Jadi kan ketika itu cobain dulu gimana rasanya. Saya nggak bilang-bilang, begitu dicobain sama istri saya di rumah, udah sampai rumah nih, udah sampai kamar di rumah, dicobain sama mau nyobain salak yang tadi, dicoba sama dia. Begitu dicoba, kok manis salak ini ya, kecil-kecil ini salak Pondo nih. Lalu dia makan lagi, semua begini nih bang. Iya semua memang begitu salak Pondo, semuanya manis biar kecil-kecil juga. Akhirnya salak itu dia keluarin dari karung, dia masukin ke suatu bak bolong-bolong yang besar, dia simpen di bawah tuh, nggak jadi kasih tetangga, nggak jadi lah. Nggak tahu dia salak itu kecil-kecil juga manis. Itu yang saya beli aja dikasih sekarung, belum yang saya dikasih apa namanya oleh-oleh, itu luar biasa banyaknya. Jangan lagi tanya masalah makan waktu di sana. Itu ikan, itu kan ikannya ikan karang, ikan kerapu, itu ada yang digoreng, jangan tanya lah tuh nikmatnya luar biasa. Itu satu ikan besar tuh digoreng pakai minyak, itu dihidangin sama kami berapa ekor itu kan. Kemudian karena di sana itu sayur nggak ada, jadi ya kuahnya sayur ikan lagi. Kalau makan mie itu, mie dibuat kan, kemudian dibikin kayak mie ayam, itu yang jadi ayamnya yang atasnya itu, yang biasa kan mie ayam tuh ada yang atasnya itu dari ikan juga, ikan kerapu. Lalu ada juga apa namanya ya, gurita, sate gurita. Nah itu gurita, bukan cumi, gurita yang berpala. Kalau cumi kan sotong, ini gurita. Itu gurita itu harganya lumayan mahal itu kalau dijual, itu sampai diekspor. Kalau di sini banyak sekali. Lalu yang waktu itu belum pernah saya makan ikan hiu. Itu dia tanya, Ustadz udah pernah makan ikan hiu? Belum pernah, waktu itu kan saya belum pernah makan. Nah kita buat ikan hiu, dibuat emang dia ikan hiu, gulai ikan hiu itu, masya Allah banyak sekali dikasih makanan itu hidang. Kalau masalah makanan mah sama sama apa namanya, sama oleh-oleh sama uang itu terus dapat terus dikit, asal datang ke rumah kerat, datang kita memperkenalkan diri. Karena dan juga datang kita menenteng sesuatu, biasanya itu
biskuit biasanya dibeli. Lalu ya karena pengantin baru dikasih juga sama dia, dikasih uang, dikasih makan, terutama kalau di sini kan adatnya begitu. Alhamdulillah selama beberapa hari saya berada di Sabang bersama istri, itu selalu pulang dari rumah kerabat-kerabat tuh malam-malam dan pulang itu penuh itu. Sampai-sampai rumah yang saya nginep itu ya saya kasih lagi. Ini nggak usah dikasih kami nih, dia bilangnya. Untuk Ustadz aja bawa pulang. Lalu ya ini aja untuk kami sedikit aja, sisanya Ustadz bawa pulang katanya gitu kan. Begitulah. Sampai pada waktu itu alhamdulillah kelimpahan yang luar biasa tuh waktu saya pergi ke Sabang bersama istri ketika beberapa hari setelah menikah. Lalu alhamdulillah kami juga nggak pernah sholat di rumah. Kalau udah waktu maghrib itu pergi ke masjid bersama-sama. Sampai-sampai orang bilang gini, ini enak ya kalau misalnya kita bisa bersama-sama sholat sama istri di masjid gitu kan. Ya karena di sini juga berapa hari setelah menikah itu kan saya pergi ke Menasah juga ke musola sama istri, bahkan ziarah ke makam orang tua yang udah nggak ada, udah meninggal, udah lama meninggalnya. Saya ajak istri berziarah, ayo kita berziarah ke makam orang tua di sini. Itu juga menjadi apa namanya, menjadi pelajaran buat adik-adik yang setelah saya menikah, setelah saya perhatikan gitu kan, mereka rata-rata mengikuti jejak saya, yaitu pergi ke makam orang tua setelah menikah. Padahal nggak ada yang ngajarin itu, mereka ngelihat kakaknya aja, karena kakaknya yaitu istri saya diajak sama saya pergi ke makam orang tua setelah menikah. Yang lain juga begitu, ngikutin gitu adik-adiknya. Alhamdulillah ada berkahnya dari membaca surat Al-Waqiah. Sampai kami kembali ke daratan, ke kota kami, ke desa kami itu masih membawa banyak oleh-oleh. Yang di rumah juga heran, kok beli belanja banyak bener. Mana ini belanja? Ini bukan belanja nih, keluar duit pun enggak bilangnya. Ini ongkos balik dari pelabuhan aja ke sini itu dikasih sampai kayak gitunya gitu kan. Alhamdulillah semuanya berkah dan karomah surat Al-Waqiah yang saya lazimkan selalu saya baca setiap hari, setiap malam, kadang-kadang habis subuh saya baca juga terus menerus mendawam. Alhamdulillah itu teringat itu ketika udah mulai terasa tua gitu, teringat dulu kehidupan walaupun pekerjaan belum belum menetap, tapi rezeki nggak pernah berkurang. Itulah keberkahan dan karomah membaca surat Al-Waqiah yang saya rasakan pada waktu itu. Mudah-mudahan kisah ini bisa ada manfaatnya, bisa berguna, bisa menjadi inspirasi buat kita semua untuk selalu melazimkan membaca surat Al-Waqiah. Apalagi kan kita kalau sekarang udah mengenal karomah juga membaca selawat, kita tambah lagi itu. Mudah-mudahan hidup kita penuh kelimpahan baik di dunia maupun di akhirat. Dengan keluarga menjadi lebih tentram, lebih baik lagi, dengan kerabat, dengan tetangga, semuanya mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin, mudah-mudahan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kelebihan-kelebihan kalimat yang terputus-putus karena ceritanya sudah sangat lama dan saya juga udah agak lupa-lupa. Terima kasih, mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita. Minta maaf jika ada kalimat yang salah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.